Longkan Auction. Seribu Li Sungai dan Gunung, ini adalah karya terkenal dari Wang Ximeng, seorang master dinasti Song Utara. Karya ini memiliki nilai koleksi yang sangat besar. Penawaran awal adalah 25 Aku juta. menawar 3 juta. 3,5 juta. Saya menawar 4 juta. 5 juta? Sudah kuduga dari Tuan Muda Lu. Dia benar-benar menawar 5 juta. Benar-benar murah hati dengan pengeluarannya. Taktang, jangan impulsif. Apa yang kau lakukan? Ini adalah karya otentik dari master terkenal dinasti Song. Saya tidak boleh melewatkannya. Lukisan ini palsu. Palsu. Chandran, apakah kau yakin? Aku yakin. Di kehidupan saya sebelumnya versi asli lukisan ini ada di rumahku. Itu tergantung di sana selama 3 tahun penuh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah itu asing atau palsu? Dia berani mengklaim itu karya asli Wang Ximeng. Adalah palsu. Sungguh bodoh. Dia benar-benar anak sembrono dari pedesaan. Kurang pengetahuan. Nar, apakah kamu tahu apa itu barang antik? Ada begitu banyak ahli penilai yang hadir, dan tidak ada satupun dari mereka yang angkat bicara. Bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa lukisan ini palsu? Baik, jika kamu bisa membuktikan lukisan ini palsu, aku akan seperti anjing, dan merangkak keluar dari sini. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, jangan salahkan aku, karena memotong lidahmu. Kau bilang ini, jangan menyesal. Siapapun yang menyesal adalah pecundang. Nak, tunggu saja. Dan bersiaplah untuk dipermalukan. Siapa yang akan dipermalukan? Itu belum pasti. Apa yang coba dilakukan anak ini? Dia tidak mencoba mengulur waktu kan? Nah, kamu gila. Idiot ini pasti gila. Ini bernilai 5 juta. Sebuah lukisan terkenal di dunia. Anak muda memang terlalu impulsif. Dengan setengguk air itu, dia mungkin harus menjual semua yang dia miliki. Beraninya kamu menyiram lukisanku. Kamu mencari mati. Luyang, berhenti. Sayang sekali. Sebuah mahakarya tak tertandingi dihancurkan begitu saja. Teman kecil Anda benar-benar terlalu impulsif. Sesepuh Huan, tolong lihat lebih dekat lagi. Apa maksud Anda dengan ini? Saya telah berulang kali memeriksa lukisan ini. Ini memang asli. Tunggu, bekas tintanya terlihat salah. Ketua Huang, apa yang terjadi? Lukisan ini benar-benar palsu. Apel. Apa? Ini memang tinta modern. Anak itu benar-benar menebak dengan benar. Kalian semua benar-benar menjual barang palsu kepadaku. Lo yang bisnis barang antik memang seperti ini. Kau membuat kesalahan sendiri, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Biarlah. Hanya 5 juta. Aku tuan muda ini bahkan tidak peduli tentang Tuan Muda Lu, jangan lupakan taruhan kita. kamu. Tuan Chen, terima kasih banyak barusan. Kalau tidak, saya akan menjadi orang yang sial hari ini. Itu hanya upaya kecil. Semuanya selanjutnya kita akan memulai dengan barang lelang berikutnya. Ini adalah sepotong kayu mentah cendana merah bermutu tinggi. Harga awalnya hanya 200.000. Benda yang kuinginkan ada di sini, ini yang ini. Kayu cendana merah ini pasti bernilai lebih dari 200.000. Dari mana mereka mengambil potongan kayu rusak ini? Dan mereka berani membawanya keluar untuk dilelang. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. 250.000. Tuan Chen, jangan gegabah. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Benar-benar ada orang bodoh yang mau menghabiskan lebih dari 200.000 untuk kayu rusak. Chandra, apakah kamu gila? Dibanding Tuan Muda Lu, aku memang sedikit kurang. Bagaimanapun Tuan Muda Lu baru saja menghabiskan 5 juta. Hanya untuk membeli sepotong kain pengikat kaki. Kamu mencari mati. Apakah ada yang menawar lebih tinggi dari 250.000? Cepat dan jatuhkan palu. Hanya potongan kayu rusak ini. Hanya orang bodoh yang akan bersaing dengannya. 250.000 tawaran pertama. 250.000 tawaran kedua. 250.000 tawaran ketiga. Terjual. Sampah tak berguna. Membeli potongan kayu rusak seperti itu seharga 250.000. Kamu benar-benar luar biasa. Apakah itu benar-benar kayu rusak? Kau akan tahu The nanti. film was translated and narrated by M Media. Chandran, kau gila. 250.000 sia-sia. Pikirannya juga tidak normal. Pedang Longkuan. Longkuan 7 bintang mengau menembus langit. Pedang Longkuan apa? Ini adalah yang legendaris. Pedang Longkuan yang teratas dari 10 pedang terkenal. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Pedang Longkuan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Lu, kayu ini memang tidak berharga. Tapi pedang Longkuan ini, dibandingkan dengan kain pengikat kakimu, bagaimana perbandingannya? Apakah kamu mencari mati? Naksui. Hati-hati jangan sampai tanganmu terpeleset. Pengecut. Tuan Muda Lu, apakah kamu baik-baik saja? Pedang yang luar biasa. Pedang Longkuan ini seharusnya adalah pedang kerajaan dari era Taizong. Memotong besi seperti lumpur bebas karat selama 1000 tahun. Harganya tak terukur. Bisa menjadi pusaka keluarga. Teman kecil Chen memiliki mata yang tajam. Tuan mengagumi Anda.
Tuan Chen, saya sangat menyukai pedang Longkuan ini. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia melepaskannya. Ini, ada harta karun lain yang akan datang. Jika aku bisa menukar pedang ini dengan beberapa chip, itu tidak akan buruk, karena Kaktang menyukainya. Maka biarkan Kaktang memberikan penawaran. Saya bersedia menawarkan 12 juta. Setuju. Tuan Chen, saya akan mentransfer uang ini langsung ke rekening Anda nanti. Seorang udik dari desa. Hanya beruntung saja. Tepat sekali, apa yang patut dibanggakan. Jika tidak ada kecelakaan, keberuntunganku belum habis. Selanjutnya kita akan melelang barang koleksi berikutnya. Kirin pembawa keberuntungan. Inilah yang dilaporkan di berita. Harta karun yang paling berharga. Seorang pria menemukan barang murah di lelang Longcheng dan mengungkap kirin yang tak ternilai harganya. Meskipun kirin ini tidak tua, pengerjaannya sangat indah. Dibuat oleh seorang master, sangat layak dikoleksi. Harga mulai 500.000, mulai menawar. Kirin ini telah dilewatkan berkali-kali, dan mereka berani mengeluarkannya lagi. Siapa bilang tidak? Tuan muda Lu, kirin ini sepertinya bernilai banyak uang. Apa yang kau tahu? Kirin ini tidak berharga. Hei nak, bukankah kau suka mengumpulkan sampah? Teruslah menawar. Tuan Chen jangan tertipu. Potongan kirin ini telah dilewatkan berkali-kali. Pada dasarnya itu palsu. Benar teman muda Chen, jangan termakan provokasi anak keluarga lu itu. Terima kasih atas pengingatnya. Namun aku sebenarnya berpikir, kirin pembawa keberuntungan ini memiliki rahasia tersembunyi 5 juta. 2,5 juta tawaran pertama, 2,5 juta tawaran kedua, 2,5 juta tawaran ketiga. Terjual. Bocah, kau jatuh ke dalam perangkap. Kirin yang tidak berharga ini hanyalah replika yang keluar dari tempatku. Tidak menyangkakan. Dan kau pikir kau bisa mendapatkan barang murah. Tuan muda Lu, kamu benar-benar licik. Si bodoh ini benar-benar tertipu olehmu dan bahkan membantumu menghitung uang. Bagaimana kalau ku bilang kirin ini adalah harta karun? Kau pasti gila. Jika berpikir kau menemukan barang murah, jika benda ini asli, aku akan membelinya kembali dengan harga 2 kali lipat. Kau mengatakan itu. Siapa sebenarnya yang bodoh? Kita akan segera mengetahuinya. Nona Tang, izinkan saya meminjam pedang berhargamu. Apa yang terjadi? Sangat mempesona. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Ini adalah mutiara pendar malam sihai. Apa mutiara bercahaya malam sihai? Desas-desus mengatakan ukurannya sebesar telapak tangan. Harganya puluhan juta. Siapa sangka bahwa mutiara bercahaya malam yang legendaris tersembunyi di dalam patung Kirin. Ketua Huang, apakah mutiara pendar malam sihai ini berlatar belakang penting? Legenda mengatakan bahwa mutiara pendar malam sihai ini harta karun The yang film was dicari janda permaisuri translated Cases and sepanjang hidupnya narrated by saat M itu. Media. Nilai perkiraannya saat ini setidaknya 20 juta. Bagaimana mungkin harganya 20 juta? Saudara muda Chen, bisakah Anda mengizinkan saya melihat mutiara bercahaya malam sihai ini? Tentu saja. Tuan Chen, saya bersedia menawarkan 15 juta untuk membeli mutiara bercahaya malam sihai ini. Saya menawar 18 juta. Saya menawar 20 juta. Tunggu, Direktur Tang Anda sudah memiliki pedang harta karun Longkuan mutiara bercahaya malam sihai ini. Tolong biarkan orang tua ini memilikinya. Saudara muda Chen, saya bersedia menawarkan 25 juta untuk memilih mutiara bercahaya malam sihai ini. Jika Anda merasa harganya tidak sesuai, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. 25 juta? Apa kau gila? Menghabiskan lebih dari 20 juta untuk mutiara yang tidak berharga. Apa kalian semua gila? Nilai mutiara bercahaya malam sihai ini adalah sesuatu yang orang biasa seperti Anda tidak akan pernah bisa mengerti. Saudara muda Chen, sebutkan harga Anda. Aku minta maaf sesepuh Huang, tapi aku tidak menjual mutiara ini. Apakah saudara kecil Chen tidak berniat menjualnya? Tuan muda Lu masih ingat taruhan kita barusan? Menurut taruhan, Tuan muda Lu harus menggunakan 2 kali lipat harga untuk membeli mutiara bercahaya ini kan? 2 kali lipat harganya. 2 kali lipat harganya. 2 kali lipat harganya. Berdasarkan harga 25 juta. Itu berarti 50 juta. Bocah, apa kau mencari mati? Lu yang berani bicara tapi tidak berani bertindak. Apakah kau ini laki-laki? Ketua Huang dan saya ada di sini hari ini. Kau tidak bisa lari dari taruhan ini. Luyan, jika Anda ingin memutuskan hubungan lama keluarga Lu dengan saya, Anda bisa pergi saja. Seorang bocah liar dari pedesaan. Apakah dia pantas kau bantu sebanyak ini? Orang yang meraih puluhan juta sehari bermula dari puluhan yuan. Seorang master menemukan harta tersembunyi di depan Tetua Huang. Telah menjadi anak liar di mulutmu. Lu yang kau sama sekali tidak pantas menilainya.
Sepertinya Tuan Muda Lu ini tidak istimewa sama sekali. Tepat sekali berani bertindak, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Jen, aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Namun, aku punya hal lain untuk ditukar denganmu. Anda boleh menceritakannya kepada saya. Keluarga Luku memiliki Hotel Haiwan. Tidak mungkin itu yang terkenal. Hotel Haiwan kan? Kudengar hampir bangkrut. Luyang, berdasarkan hanya pada Hotel Haiwan milikmu. Mengingat status operasionalnya saat ini, apakah kau pikir itu bernilai 50 juta? Tuan Chen, Hotel Haiwan menghadap ke laut. Tetapi karena masalah pembuangan limbah, telah dilaporkan berkali-kali dan berada di ambang kebangkrutan. Anda sama sekali tidak boleh mengambilnya. Ya saudara kecil Chen, tolong jangan termakan tipuan itu. Ini hanyalah kentang panas. Siapapun yang mengambilnya akan mendapat masalah. Tuan Chen, jika Anda benar-benar ingin berbisnis, saya punya beberapa proyek. Meskipun tidak terlalu menguntungkan, itu jelas lebih baik daripada Hotel Haiwan. Tidak perlu, saya akan mengambil Hotel Haiwan ini. Bagus. Kalau begitu itu kesepakatan. Hotel Haiwan itu milikmu, dan mutiara bercahaya malam siang ini adalah milikku. Tuan Chen, Anda. Saudari Tang, Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Saya punya rencana sendiri untuk Hotel Haiwan ini. Namun Saudari Tang, tolong bantu saya menyusun kontrak terlebih dahulu. Baiklah, karena Tuan Chen sudah memutuskan. Saya tidak seharusnya mengatakan apa-apa lagi. Buat draft kontrak pengalihan hotel. Ya Bos Tang. Jika Lu yang tahu bahwa area di sekitar Hotel Haiwan akan segera dikembangkan dan nilainya akan mencapai puluhan miliar saat itu, saya ingin tahu apakah dia akan membenturkan kepalanya dan mati. Bos Tang, ini kontrak pengalihannya. Bocah, kau memutuskan ini sendiri. Sejujurnya, aku sudah lama ingin membuang Hotel Haiwan ini. Terima kasih sudah mengambilnya dariku. Orang udik tetaplah orang udik. Tuan Muda Lu masih memiliki cara yang bagus. Tuan Chen, jika Anda mengambil alih Hotel Haiwan ini, Anda akan rugi setidaknya 1 juta setiap tahun. Mengingat situasi saat ini, itu benar. Tetapi jika kita bisa mendapatkan persetujuan reklamasi lahan, maka kita akan menjadi kaya raya. Teluk itu adalah area yang dilindungi. Sekelompok besar paus tinggal di sana. Jika aku bisa mereklamasi tanah, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Itu tidak akan menjadi giliranmu. Tapi bagaimana saya mendengar bahwa paus-paus ini akan segera bergerak? Mustahil. Bocah, jika memang begitu, keluarga Lu pasti sudah menerima kabar itu. Kau pasti mengada-ada. Jangan khawatir, beritanya sedang dalam perjalanan. Kurasa anak ini hanya gila. Dia mungkin memiliki delusi. Halo, Presiden Lu, saya baru saja menerima kabar bahwa paus-paus di dekat Hotel Haiwan sedang bergerak. Kota mengatakan mereka bersiap untuk meluncurkan rencana penawaran reklamasi lahan. Hotel Haiwan kita akan segera dihidupkan kembali. Itu tidak mungkin. Itu bagus sekali Tuan Chen, Anda yang mengatakannya. Saudari Tang, ini adalah proyek bernilai miliaran. Saya jelas tidak bisa menanganinya sendirian. Mau melakukannya bersama. Oke, kalau begitu sepakat. Tentu saja. Ngomong-ngomong Tuan Muda Lu, saya lupa mengingatkan Anda, jika Haiwan dikembangkan, properti-properti di dekat kota Lu itu pasti akan terdepresiasi, setidaknya sebesar 30%. Maka itu tidak akan hanya 50 juta. Sesederhana itu lagi. Pikirkan baik-baik, bagaimana kau akan menjelaskannya pada ayahmu saat kembali. Tuan Muda Lu. Keluar dari sini, Chenran. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Yao Yao sudah lama mendambakan bebek panggang. Kali ini, saya harus menebusnya padanya. Dan Wan King, saya pasti akan membiarkan Anda ibu dan anak menjalani kehidupan yang baik. Haiwan Hotel. Aku mohon padamu. Kakakku. Aku belum dibayar selama lebih dari 2 bulan. Putriku sedang di rumah sakit sekarang. Dia butuh uang untuk operasi Kak Wu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Mereka yang belum dibayar, kamu bukan satu-satunya. Jika semua orang datang mencari manajer Lee, dia akan kewalahan. Kak Wu, aku mohon padamu. Aku benar-benar butuh uang ini. Lepaskan. Kau lepaskan. Ada keributan apa ini? Ada apa menyebabkan keributan seperti ini? Manajer Lee dari Haiwan Hotel. Manajer Lee. Baru saja. Petugas kebersihan kotor ini bersikeras meminta gajinya padamu. Aku baru saja akan mengusirnya. Xiaomu kerja bagus. Terima kasih atas pujiannya, manajer. Kudengar. Hotel Haiwan kita akan mendapatkan bos baru. Ketika itu terjadi, manajer Lee pasti akan dipromosikan lagi. Tolong jangan lupakan aku. Xiao, jangan khawatir. Selama kamu berkinerja baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Manajer, kau keterlaluan. Manajer Lee, aku belum dibayar selama 2 bulan. Putriku sedang di rumah sakit sekarang. Dia butuh uang untuk operasi. Bisakah Anda menyelesaikan gajiku terlebih dahulu? Untuk upah kecil yang kamu dapatkan itu, kamu berani-beraninya datang ke sini meminta itu. Aku beritahu kamu. Mulai sekarang kamu dipecat. Semua upahmu disita. Enya.
Jangan jadi pemandangan buruk bagi bos baru nanti. Keluar. Manajer Lee, tolong jangan tahan gajiku. Aku mohon padamu, putriku masih di rumah sakit. Dia butuh uang untuk operasi Manajer Lee. Kamu mau uang? Tentu kamu bisa. Kulihat kamu terlihat cukup lembut. Bagaimana kalau kamu tidur denganku? Manajer Lee, aku sudah menikah. Tolong hargai dirimu sendiri. Kebetulan sekali. Aku paling suka wanita yang sudah menikah. Semakin seorang wanita sudah menikah, semakin menarik dia. Kamu, Manajer Lee, aku bukan orang seperti itu. Tolong tunjukkan rasa hormat. Aku hanya ingin mendapatkan gajiku kembali. kamu tidak mengerti bahasa manusia. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu mau upahmu, kamu harus tidur denganku. Pastikan aku puas. Dan upahmu akan segera ditransfer. Kalau tidak, aku mungkin harus memaksakan diri padamu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dasar wanita bau, beraninya kamu memukulku. Apa kamu percaya bahwa aku akan di lobi ini juga menghabisimu? Kemari sayang. Lepaskan aku, tolong. Lepas, lepas, lepas. Wan King, menjauh. Dasar binatang, kau. Manajer, Wan King, apa kau baik-baik saja? Kamu siapa? Dari mana datangnya bocah liar ini berani-beraninya memukulku? Manajer Lee, Anda baik-baik saja. Lihatlah penampilannya yang lusuh dan menyedihkan. Aku yakin dia mungkin pria wanita ini. Jaga ucapanmu. Dasar bocah tengik. Kamu bahkan tidak melihat ini di mana. Kelas apa ini? Kelas apa? Para karyawan Hotel Haiwan ini, semuanya berwajah sepertimu. Tidak heran hotel ini akan bangkrut. Kamu bosan hidup. Chen Ren, cepat pergi. Mereka kuat dan berpengaruh, kau tidak mampu menyinggung mereka. Cepat pergi. Wan King, saya bukan lagi Chenran yang dulu. Kali ini biarkan saya melindungimu. Baik, kalian berani. Tak satu pun boleh pergi. Keamanan di mana keamanan? Apa yang kau coba lakukan? Apa yang kulakukan? Aku sedang melakukan istrimu. Wan King, kamu pergi duluan. Tidak mungkin, biaya operasi Yayao masih ada di tangan mereka. Aku tidak bisa pergi. Wan King, saya sudah mengurus biaya operasi Yao. Selain itu, gaji yang terutang Hotel Haiwan ini padamu tidak akan hilang sepeser pun. Karena saya adalah pemilik baru Hotel Haiwan ini. Apel. Aku tidak salah dengarkan. Dasar pengemis miskin. Sebelum kamu menyombongkan diri, tidakkah kamu melihat betapa miskinnya penampilanmu? Dan kau berani menyamar sebagai ketua kami. Kau hanya mencari mati. Apakah kau tahu berapa nilai Hotel Haiwan sekarang? Berapa nilainya? Nilainya lebih dari nyawa seluruh keluargamu. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya bukan bos baru Anda? Chen Ren, lihatlah situasinya sekarang. Kenapa kau masih menyombongkan diri di sini? Wan King, percayalah padaku. Hotel Haiwan ini sudah saya beli, dan terlebih lagi, saya baru saja berbicara dengan direktur mereka Liu di telepon. Dia akan segera datang ke sini The film untuk was menemui kita. translated and narrated Aku by tidak salah M Media. dengarkan. Direktur Liu secara pribadi datang untuk menemui. Kamu bocah miskin dari desa ini. Kamu sudah gila. Manajer Lee, benarkah itu? Baik. Ketika saya memecat Anda nanti, jangan berani-berani berlutut dan memohon kepada saya. Kurasa kamu benar-benar ingin mati. Pegang dia untukku. Aku ingin dia. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana istrinya dipermainkan olehku. Chen Ren, Kemari sayang. lepaskan aku. Dasar wanita sialan, kamu berani menggigitku. Wan King, Pukul dia. aku akan membunuhmu, aku akan. Manajer, Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku hari ini. Aku akan membuat kepalamu pecah hari ini. Wan King, Chen Ren, apa kau baik-baik saja, Chen Ren? Chen Ren, Apa kalian berdua kelaparan? Berikan ke sini. Bajingan. Liu Wangi, direktur Hotel Haiwan. Hentikan sekarang juga. Direktur Liu. Bos, kenapa Anda di sini? Tugas menyambut bos baru. Anda bisa menyerahkannya saja kepada saya. Kamu telah menghancurkanku. Bos, Anda baik-baik saja. Haruskah saya panggilkan ambulan untuk Anda? Bos, bos. Chen Ren, bagaimana perasaanmu? Saya baik-baik saja. kalian berdua bodoh buta. Seseorang. Potong tangan dan kaki mereka untukku. Tidak, Bos Liu, selamatkan nyawaku, Bos Liu. Ampuni hidupku.
Dasar sampah sombong. Bos baru itu sebenarnya teman Tang Naksu dari kota barat. Kau menyinggungnya. Bahkan, jika aku bisa memaafkanmu, bisakah Tang Naksu memaafkanmu? Lumpuhkan kakimu sendiri. Apa? Orang yang dengan kekuatannya sendiri mendominasi kota barat Tang Naksu? Bos Liu, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Manajer Li yang mencariku. Xiaohu, kamu luar biasa. Bos mohon berbesar hati dan abaikan kesalahanku. Tolong ampuni aku, bos. Kau yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Tidak ada cara untuk hidup. Bos Nyonya Chen, silakan duduk. Chen Ren, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Trik apa yang kau mainkan sekarang? Semua orang ada di sini sekarang. Mungkinkah aku masih menipumu? Nyonya Chen, Tuan Chen sekarang memang bos Hotel Haiwan kami. Kau akan menjadi istri bos mulai sekarang. Apa? Mengenai proyek pengembangan Haiwan, saya sudah menyerahkan semuanya kepada Suster Tan. Saat waktunya tiba, kau hanya perlu bekerja sama sepenuhnya. Ya. Selain uang untuk pengembangan Haiwan, masih ada 1 juta di kartu ini. Sekarang, saya menyerahkan semuanya kepada Anda untuk diamankan. Sudah kubilang, aku pasti akan memastikan kamu dan Yao Yao menjalani kehidupan yang baik. Aku tidak pernah melanggar janjiku. Ayo, Yao Yao. Yao Yao tidak mau minum obat. Bukankah Yao Yao selalu ingin pergi ke sekolah? Tapi sekolah tidak akan menerima anak-anak yang sakit. Jadi mari kita minum obat dengan patuh. Oke. Baiklah. Ayo. Yao Yao, lihat apa ini? Yao Yao, sini lihat apa ini? Ini bebek panggang kesukaan Yao Yao. Yao Yao, jika kamu ingin makan bebek panggang, maka kamu harus minum obatnya dulu. Oke. Chen Ren, Yao Yao sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Dia sebaiknya makan makanan yang tidak terlalu berminyak. Tidak apa-apa. Yao Yao, kita sudah lama ingin makan bebek panggang. Benar kan? Makan sedikit tidak akan menyakitkan. Benar. Aku juga membelikanmu sarang burung walet. Dan ginseng, kamu juga perlu menyehatkan tubuhmu dengan benar. Ini, barang ini sangat mahal bukan? Sebenarnya aku tidak terlalu membutuhkannya. Wan Qing, kamu adalah istriku. Aku bilang aku akan membiarkanmu dan Yao Yao menjalani kehidupan terbaik. Chen Ren, bagaimana masalah Yao Yao yang ingin bersekolah? Jangan khawatir. Aku sudah memberikan Yao Yao kita. Aku menemukan sekolah dasar terbaik di kota. Ketika Yao Yao kita keluar dari rumah sakit, dia bisa pergi ke sekolah dasar. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Anak baik. Kak Tang, sepertinya saya datang di waktu yang tidak tepat. Tidak sama sekali Kak Tang, silakan duduk. Aku akan pergi menuangkan air untukmu. Tidak perlu, aku hanya akan membahas beberapa hal dengan Chan Ran lalu pergi. Ya. Suster Tang, ada apa? Proyek reklamasi masih dalam persiapan. Lu yang entah bagaimana mendapatkan informasi tentang investor dan membajak mereka. Sekarang ada kekurangan dana. Lu yang lagi. Berapa banyak uang yang masih dibutuhkan? Sekitar 50 juta. 50 juta. Pembangunan akan segera dimulai. Setiap hari kita menunda, berarti ratusan ribu kerugian. Saya punya metode tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Malam ini adalah final Piala Dunia. Akan ada banyak orang kaya di sana. Kita bisa pergi dan mencoba keberuntungan kita. Lihat apakah ada yang mau berinvestasi. Final Piala Dunia. Tahan, bertahan. Sudah masuk. Bagaimana bisa berhasil mengalahkan Jerman? Chen Ran, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, proyek yang menguntungkan seperti milik kita. Orang-orang kaya itu pasti akan mau berinvestasi. Tidak apa-apa. 50 juta ini, aku akan menanganinya. Siapa sangka dalam pertandingan ini, Argentina pada akhirnya akan merebut kejuaraan. Tempat untuk bertaruh sepak bola di Longchen. Masuk. Gol yang hebat. Malam ini, aku pasti pemenang terbesar. Chen Ran, ini adalah tempat di mana orang kaya sering bertaruh pada pertandingan. Orang-orang ini, semuanya adalah bos besar yang bernilai kekayaan. Saya punya 2 kandidat investor yang cocok. Saya akan memperkenalkan Anda kepada mereka sebentar lagi. Tidak perlu semua masalah itu. 50 juta. Aku akan memenangkannya kembali dengan cepat. Aku cuma bicara sebentar dengan Chan Ran lalu pergi. Pasang taruhan 1 juta untukku.
Argentina menang. Chenran, kita di sini untuk menarik investasi, bukan untuk berjudi. Bukankah itu si Odik Chenran? Apel, mengapa kau tidak tetap tinggal di rumah pedesaanmu? Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang berjudi ke sini, tak ada hubungannya denganmu kan? Aku tidak salah dengarkan. Kau berjudi. Apa kau tahu siapa orang-orang yang duduk di sini? Jika mereka menghentakkan kaki, seluruh lonceng akan gemetar. Dan kau? Apa kau bahkan pantas? Naksue, mengapa kau masih mengikuti sampah ini? Apa kau belum malu? Anda, Suster Tan, tak perlu peduli anjing yang menggonggong. Kalau tidak itu, akan menggonggong makin keras dan ganas. Chandra, apakah Anda mencari mati? Hak apa yang Anda miliki untuk mengejek saya? Saya dengar proyek reklamasi lahan akan gagal. Sayang sekali. Proyek yang begitu bagus, terbuang di tangan sampah sepertimu. Luyang, jangan kira saya tidak tahu skema tercela yang kau lakukan di balik proyek Hotel Haiwan. Jadi kau tahu. Kau bilang aku yang melakukannya, tapi bukti apa yang kau miliki? Naksue, jika aku jadi kau, aku pasti tidak akan bertahan dengan sampah ini. Luyang, kau benar-benar menjijikkan. Ada apa? Pelajaran terakhirku belum cukup. Bocah, bukankah kau baru saja memenangkan Hotel Haiwan? Apa yang patut dibanggakan? Apa kau punya uang untuk mereklamasi tanah? Setiap hari konstruksi tidak dimulai, kau pasti kehilangan ratusan ribu kan? Jika aku tidak salah, alasan kau datang ke sini hari ini adalah untuk mencari investasi, bukan? Kau bisa bertanya pada semua orang yang hadir di sini, siapa yang berani berinvestasi padamu? Apa maksudmu? Sejujurnya, keluarga Luku sudah memberitahu, semua keluarga kaya besar di Longchamp, siapapun yang berani berinvestasi padamu, berarti melawan keluarga Luku. Luyang, kau benar-benar tercela. Aku tercela. Tang Naksue, kau hanya mengendalikan, hanya kota barat. Kau tidak benar-benar berpikir bisa melawanku kan? Mengapa kau tidak meninggalkan bocah ini sekarang? Dan aku masih bisa menerimamu. Luyang, orang tercela sepertimu layak bagiku Tang Nakshu untuk menikahimu. Baiklah, aku memberimu kesempatan. Karena kamu tidak setuju. Kalau begitu tunggu saja kebangkrutan. Kau, Suster Tan, jangan khawatir. Kami memiliki jalan pintas yang bisa kami ambil. kau punya cara. Kak Tan, apakah kamu lupa di mana ini? Ini adalah tempat taruhan olahraga. Ini solusi saya. Chenran, kau tidak berpikir untuk mengandalkan taruhan olahraga untuk mendapatkan 50 juta kan? Pintar. Dasar idiot, apa kau pikir taruhan olahraga itu seperti barang antik, di mana kamu bisa menemukan barang murah, dan kamu ingin memenangkan 50 juta? Apa kau gila? Chenran, lu yang tidak salah. Taruhan olahraga berbeda dari barang antik. Sepertinya, dia benar-benar anak bodoh dari desa. Benar sekali, dia ingin menggunakan 1 juta untuk memenangkan 50 juta. Sungguh angan-angan. Nah, meskipun tim Brasil pasti akan menang. Berdasarkan peluang saat ini, jika kamu ingin memenangkan 50 juta, kamu harus bertaruh setidaknya lebih dari 1 miliar. 1 juta milikmu hampir tidak cukup untuk diberikan kepada pengemis. Bagaimana jika aku bertaruh semuanya pada Argentina? Peluangnya 80-1. Semua orang tahu Argentina hanya berhasil mencapai final karena keberuntungan. Bertaruh pada kemenangan Argentina. Apakah kamu berani bertaruh? Apa yang tidak berani aku pertaruhkan? Terakhir kali di pelelangan kamu hanya beruntung, nak. Kali ini, aku akan mengembalikan semuanya termasuk modal dan bunga. Katakan padaku apa yang ingin kamu pertaruhkan. Bertaruh hanya pada pemenang terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita menaikkan taruhan dan bertaruh skor akhir? Di Longceng masih ada yang berani menantangku. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika aku menang, kamu akan mengembalikan Hotel Haiwan kepadaku. Lalu ingat dan kembali bertani di rumah desamu. Anak liar dari pedesaan. Berani bertaruh sepak bola dengan Tuan Muda Lu. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ku dengar Tuan Muda Lu saat itu memenangkan 20 juta hanya dengan bertaruh sepak bola. Dia dikenal sebagai pangeran kecil taruhan sepak bola. Sayang sekali untuk Hotel Haiwan. Itu proyek besar bernilai lebih dari 1 miliar keuntungan. Itu akan diserahkan begitu saja. Chenran, jangan gegabah. Dari yang kutahu, Lu yang dalam hal pertandingan sepak bola telah melakukan penelitian ekstensif. Jika kau bertaruh melawannya, hampir mustahil untuk menang. Kak Tan, percayalah padaku. Kali ini, aku tidak hanya bisa memastikan Hotel Haiwan menutupi defisit 50 juta itu, tapi aku juga bisa membuatnya membayar harganya. Aku terima taruhan ini. Luyang, jika kamu kalah, berikan aku 50 juta.
Dan saat kita bertemu lagi, aku ingin kamu berlutut. Baiklah, itu kesepakatan. Nak, mari kita lihat bagaimana rencanamu untuk menang. Jangan sampai kalah, lalu berlutut memohon padaku. Aku memprediksi Argentina akan kalah 0-1 dari Brasil. Aku bertaruh 500.000 untuk Argentina kalah 0-1 dari Brasil. Aku bertaruh 3 juta. Aku bertaruh 5 juta. Chandra, kenapa kita tidak bertaruh pada hal yang sama? Akurasi prediksi lu yang cukup tinggi. Kapten, pernahkah kamu mendengar pepatah? Bertaruh melawan hasil sepak bola. Dan villa Anda akan berada di tepi laut. Apa ini tentang sepak bola dan villa? Bantu aku bertaruh Argentina menang 3-2 melawan Brasil. Apakah anak ini tahu apa yang dia lakukan? Dia bertaruh Argentina menang. Hati-hati, jangan sampai kau kehilangan bahkan pakaian dalammu. Pertandingan dimulai sekarang. Brasil memulai babak pertama. Siapa yang menang dan siapa yang kalah nanti masih belum pasti. Sudah masuk, indah. Brasil benar-benar memenuhi reputasinya sebagai tim papan atas. Baru beberapa menit memasuki babak pertama, mereka mencetak gol pertama. Luar biasa bagus sekali tim Brasil. Prediksi Tuan Muda Lu tepat sasaran. Tidak ada ketegangan tersisa dalam pertandingan ini. Brasil dijamin menang. Nak, kamu kalah. Sekarang berlututlah dengan patuh untukku. Mungkin aku bahkan akan memberimu hadiah ongkos taksi. Lu yang pertandingan belum berakhir. Masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Naksue, bagaimana kamu belajar menjadi keras kepala? Seperti sampah ini, setelah aku memenangkan kembali Hotel Haiwan. Aku pasti akan memberimu pelajaran yang bagus. Lu yang kau mencari mati. Saya khawatir keinginan Tuan Muda Lu tidak akan terwujud. Tidak hanya Anda tidak akan memenangkan pertandingan, tetapi Anda harus berlutut saat kita bertemu lagi. Mulutmu benar-benar keras kepala. Mari kita lihat rencanamu mengalahkanku hari ini. Baiklah, babak kedua pertandingan dimulai. Namun, tampaknya tim Argentina menghadapi masalah. Sayap kiri utama mereka Crespo cedera dan tidak bisa bermain. Bagi Argentina yang sedang di posisi tidak menguntungkan, ini memperburuk keadaan. Pemain utama mereka lumpuh, apa gunanya bermain? Tim sampah seperti ini seharusnya sudah lama tersingkir. Kini tim Argentina telah menurunkan pemain pengganti. Dia adalah pemain muda bernomor 19 Messi, yang baru pertama kali tampil di Piala Dunia. Messi ada di sini. Messi yang mendapatkan gelar Raja Bola di kehidupan sebelumnya akan menjadi terkenal di pertandingan ini. Hei Shane, apa kamu pikir masih ada kebutuhan untuk bersaing? Kenapa kamu tidak menyerah saja dengan patuh dan menyelamatkan dirimu dari penghinaan? Chandran, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita benar-benar tidak punya peluang untuk menang. Tak. Keajaiban sering terjadi. Ketika itu paling tidak diharapkan, karena Tuan Muda Lu begitu percaya diri. Berani kamu menaikkan taruhannya. Kamu ingin menaikkan taruhan? Baiklah. Hari ini aku akan membuatmu kalah total. Kita akan bertaruh pada kecantikan luar biasa dari kota barat ini. Kecantikan luar biasa ini. Tang Naksue. Kau, Chandran, apa kau yakin bisa menang? Kaktang menang itu pasti. Tapi aku tidak akan pernah menggunakanmu sebagai taruhan. Baiklah, karena kau yakin. Aku akan mempercayaimu kali ini. Aku akan bertaruh denganmu. Jika kau kalah taruhan, kau harus berlutut dan bersujud sebagai permintaan maaf. Dan memanggilku nenek 3 kali. Tang Naksue, jangan mengandalkan fakta bahwa aku menyukaimu dan bertindak begitu sembrono terhadapku. Jika bukan karena ingin mendapatkan pengaruhmu di kota barat, aku sudah sejak lama. Aku tanya padamu, kau bertaruh atau tidak? Baiklah, pastikan saja kamu tidak menyesalinya. Malam ini, aku pasti akan mendisiplinkanmu dengan benar. Jika aku menyesalinya, aku tidak akan dipanggil Tang Nakshu. Indah berhasil The film mencetak was gol lagi. translated and narrated by M Media. Tang Naksue, kamu sangat memercayai sampah ini. Namun dia mendorongmu ke dalam lubang api. Lu yang hasilnya belum diputuskan. Apakah kamu begitu yakin akan menang? Pertandingan berakhir hanya dalam 10 menit. 10 menit. Katakan padaku siapa yang bisa mencetak 3 gol berturut-turut. Pemain muda Messi. Messi? Aku bahkan belum pernah mendengar nama itu. Nah, bahkan jika kamu membuang, setidaknya carilah seseorang yang dapat diandalkan. Sudah berakhir. Sekarang sudah selesai. Naksue, malam ini, tunggu saja untuk melayaniku dengan patuh. Kau, Ada apa? Apakah Sostertang akan menarik kembali ucapannya? Bagaimana kamu bisa menjadi bos? Beredar rumor Tang Naksu dari kota barat kejam dan ganas. Tapi sekarang sepertinya hanya itu saja. Sayang sekali bagi Tang Naksue. Dengan sosok yang begitu bagus. Jangan khawatir, Suster Tan. Titik balik akan segera muncul. 5, 4, 3,
Nah, apa yang kamu gumamkan di sana? Jangan bilang kamu sudah ketakutan setengah mati. 2, 1. Gol, pemain muda itu Messi, mencetak gol penting. Mustahil, seorang pemuda yang baru debut di Piala Dunia. Bagaimana mungkin dia bisa mencetak gol? Lihat itu Kak Tan, kita masih punya harapan. Jangan mendahului dirimu sendiri, nak. Masih ada 7 menit tersisa dalam pertandingan. Mustahil untuk mencetak 2 gol berturut-turut. Gol lagi, Messi lagi. Tembakan keras dari jarak 30 meter. Bola langsung menghantam jaring. Serangan kelas dunia. Ini sungguh luar biasa. Berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya dan mencetak 2 gol berturut-turut. Hanya tersisa 3 menit dalam pertandingan. Aku ingin tahu apakah ada peluang untuk bangkit kembali. Tak mungkin apa mereka bisa membalikkan keadaan. Mustahil, tidak ada seorang pun yang pernah mampu mencetak 3 gol berturut-turut dalam waktu 10 menit. Perhatian, bola kembali ke kaki Messi. Apa dia mendapatkannya lagi? Siapa sebenarnya Messi ini? Mungkinkah anak itu benar? Messi terus menerobos 2 bek lawan. Messi. Gol. Kita benar-benar menang. Gimana Kak Tang, aku tidak bohongkan. Kita memenangkan 80 juta. Chenran, terima kasih. Kak Tang, kamu terlalu baik. Mustahil, ini sudah diatur. Ini pasti sudah diatur. Bagaimana mungkin Argentina bisa mengalahkan Brasil? Tuan muda lu, apa yang harus kita lakukan? Aku mendengarkan prediksimu. Dan bertaruh lebih dari 8 juta. Jika ayahku tahu, dia pasti akan membunuhku. Apa itu lebih dari 8 juta? Aku bertaruh 30 juta. Semuanya hilang. Tuan muda lu tepati taruhanmu. 50 juta. Dan kamu? Ditambah 3 panggilan nenek. Lewatkan 1 panggilan dan kau tidak akan bisa pergi. Ini semua karena kalian berdua bajingan. Kau membuatku kehilangan 30 juta dengan sia-sia. Menang dan kalah tergantung pada takdir. Anda menetapkan persyaratan taruhan sendiri. Bagaimana bisa? Kamu ingin menarik kembali perkataanmu. Orang macam apa ini? Seseorang yang sama sekali tidak menepati janji. Orang macam apa ini? Nak, jangan sombong begitu. Jangan berpikir hanya karena kau bersembunyi di balik seorang wanita. Aku tidak akan berani menyentuhmu. Tunggu saja kau. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Tang Naksui, apakah kau benar-benar akan menentang keluarga luku demi sampah ini? Lu yang kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Di mataku Tang Nakshu, 10 keluarga lu tidak sebanding dengan 1 Chenran. Melawannya berarti melawanku. Sekarang segera berlutut dan penuhi taruhan itu. Jika tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini. Berlututlah untukku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga lu. Beraninya kau menyentuhku. Lu yang. Ini adalah konsekuensi dari memprovokasi saya. Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau tidak ingin sesuatu di tubuhmu menghilang, panggil aku nenek 3 kali sekarang juga. Tang Naksui, jangan keterlaluan. Kau punya 2 detik. Nenek, Aku tidak bisa mendengarmu. Bicara lebih keras. kau. Nenek, Lebih keras. nenek. Tuan muda lu, kamu juga mengalami hari seperti ini. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Masih memanggilnya tuan muda lu. Dia membuatku kehilangan 8 juta. Memang pantas. Tuan muda lu. Jangan lupa saat kita bertemu lain waktu. Ayo pergi, kita akan mengambil hadiahnya. Seseorang menghabiskan 1 juta dan memenangkan 80 juta. Seseorang The film menghabiskan was 30 juta translated tapi and tidak mendapatkan narrated 1 by sen pun. Media. Lu Yang, apa kau masih berani mengatakan bahwa kau adalah pangeran kecil taruhan sepak bola? Chenran, Tang Naksui. Kalian berdua tunggu saja aku. Tuan, ini cek Anda. Aku tidak menyangka kau begitu hebat dalam taruhan sepak bola. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa kau lakukan? Kak Tang, kamu menyanjungku. Bukankah itu semua hanya keberuntungan? Ini, 50 juta diserahkan kepadamu. Seluruh proyek reklamasi kini diserahkan sepenuhnya kepadamu. Ini 50 juta. Apa kau tidak takut aku akan kabur membawa uang itu? Apa yang kamu katakan, Kak Tang? Benar. Yao Yao akan segera keluar dari rumah sakit. Dia akan mulai sekolah dasar setelah keluar. Saya berencana untuk membelikan wancing mobil. Jadi lebih mudah untuk menjemput dan mengantar Yao Yao ke sekolah. Jadi aku tidak akan tinggal bersamamu. Istrimu benar-benar beruntung memilikimu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke Hotel Haiwan dulu. Sudah berapa bulan kamu tidak Bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini? Yuhua Hotel. Itu bagus. Tapi mobil ini pasti sangat mahal kan? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Mobil ini dibeli khusus The untuk film Anda. was translated Chenran, and narrated aku baik-baik by saja M hanya Media. dengan naik sepeda. Mobil ini terlalu mahal. Kalau begitu sudah beres. Besok kita akan pergi mendaftar untuk kursus sekolah mengemudi. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Baiklah.
Li Meng masih menunggu kita. Liman. Semuanya. Fakta bahwa kita bisa datang ke Hotel Yuhua ini dan berada di ruang pribadi paling mewah. Semuanya berkat koneksi Kak Won. Benar sekali, Kak Kun sedang bekerja sama dengan Tang Naksui. Fakta bahwa kita bisa berada di sini sepenuhnya berkat wibawa Kak Kun. Kak Kun benar-benar Kak Kun. Benar-benar kuat. Benar-benar, dia bekerja sama dengan grup Tang. Kau tahu, Setelah bertahun-tahun berpisah, tidak ada satupun dari kalian yang membuat kemajuan. Bukankah ini si tak berguna itu? Siapa namanya lagi? Chen Ran. Chen Ran. Sudah bertahun-tahun sejak kelulusan. Mengapa kamu masih terlihat seperti pengemis? Wang Kun, kita semua teman sekelas. Setelah Anda sendiri mencapai sedikit kesuksesan, tidak perlu meremehkan orang lain bukan? Ada apa? Aku bilang kamu sampah. Dan kamu masih tidak terima. Kamu pengemis bau. Bisakah kamu bahkan membeli 3 kali makan sehari? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Aku hanya kasihan pada primadona sekolah kita Wan Qin. Dulu kau tak mau dengar saat kusuruh bersamaku. Bersikeras menikahi orang yang bahkan tak mampu membeli makanan ini. Sampang. Tepat sekali. Jika kamu saat itu menikahi Kak Kun, bukankah sekarang kamu akan berada di Longchamp, menjalani kehidupan mewah? Baru-baru ini, aku baru saja bernegosiasi dengan grup Tang. Kesepakatan untuk proyek reklamasi lahar di Hotel Haiwan. Jika proyek itu berhasil, aku bisa mendapatkan setidaknya 5 juta. 5 juta? Kak Kun, lihat apakah kamu bisa membawaku di bawah sayapmu. Bahkan membiarkanku mencicipi kuahnya pun tak masalah. Aku bahkan akan menjilat dasar panci. Berhenti di situ. Apa yang kamu lakukan? Apakah itu tempat dudukmu? Apa? Mengapa saya tidak bisa duduk di sini? Omong kosong. Ruangan pribadi ini. Kau si miskin sialan pantaskah duduk di sini? Si Udik tetaplah si Udik. Kamu tidak mengerti sedikit pun etika. Apa statusmu? Tidakkah kamu tahu itu sendiri? status. Kalau begitu, saya akan memberitahu kalian semua. Dari semua orang yang hadir hari ini, hanya Chan Ran yang berhak berada di sini. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Orang numpang makan masih berharap tempat duduk. Orang tuamu tak mengajarimu sejak kecil. Kalau begitu beritahu saya, siapa yang seharusnya duduk di tempat ini? Jelas bukan kamu. Cari saja sudut dan jongkok di sana. Tunggu sampai kita selesai makan. Lalu kamu bisa mengambil sisa makanan. Itu sudah cukup. Jangan keterlaluan. Apa istimewanya Wang Kun sampai kau menjilatnya? Kurang ajar. Liman, aku memperingatkanmu. Jika kamu membuat Kak Kun kesal nanti, membuatnya tidak senang, aku akan membuatmu membayar. Cepat minta maaf pada Kak Kun. Kamu, Cukup. The film was translated and narrated by M Media. Kak Kun silakan duduk. Mampu mengamankan proyek seperti Hotel Haiwan. Sungguh mengesankan. Anda pasti sangat akrab dengan Tang Naksui ya. Hubunganku dengan Direktur Tang. Itu sesuatu yang bisa kau bayangkan bajingan miskin. Kak Kun, kamu benar-benar mengenal Tang Naksui. Itu, keluargaku menjalankan bisnis pasir dan kerikil. Bagaimana kalau kamu memperkenalkanku padanya? Ya. Kak Kun, keluargaku berbisnis kayu dan furnitur. Kamu harus memperkenalkan kami juga. Kalau begitu aku akan coba menelepon. Bagus. Direktur Tang terlalu sibuk. Lain kali kita bertemu. Aku akan menyebutkannya secara pribadi. Tidak bisa tersambung. Biar saya coba untuk Anda. Saudara Kun mengatakan Direktur Tang sedang sibuk. Tidakkah kamu dengar? Dan kamu ingin meneleponnya. Kamu ini apa? Chen Ran, kamu kecanduan berpura-pura sekarang. Apakah kamu tahu siapa Tang Naksui? Itu, jika dia menghentakkan kakinya, itu cukup untuk membunuhmu ratusan kali. Apakah dia berpura-pura atau tidak? Kita akan tahu jika kita menelepon saja. Kau sampah masih bisa mempertahankan sandiwara ini. halo Chan Ran. Apa yang membuatmu terpikir untuk meneleponku? Apa kau merindukanku? Halo, Kak Tang. Ada teman sekelasku di sini dan bilang sangat akrab denganmu. Sepertinya kalian berdua memiliki urusan bisnis. Namanya Wang Kun. Saya ingin tahu apakah Anda mengenalnya. Wang Kun.
Tidak pernah dengar tentang dia. Kolaborasi perusahaan, ditangani oleh bawahanku dan eksekutif senior. Ada apa? Apa kau perlu aku mencarinya? Tidak, itu tidak perlu. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa orang ini karakternya dipertanyakan. Anda harus berhati-hati dalam bekerja sama dengannya. Dia benar-benar mengenal Tang Naksui. Nah, kamu menampilkan pertunjukan yang bagus. Beraninya kamu mencari seseorang untuk meniru Direktur Tang. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Jadi dia hanya berpura-pura. Aku sudah tahu. Kamu harus tahu tempatmu. Orang macam apa Tang Naksui itu? Bagaimana mungkin dia mengenal orang rendahan sepertimu? Cukup dari kalian semua. Satu-satunya alasan kita bisa makan di sini hari ini sepenuhnya karena pengaruh Chenran. Liban, aku tidak salah dengarkan. Siapa Chenran itu? Apakah kita perlu mengandalkan pengaruhnya? Liban, kenapa kamu selalu membela sampah ini? Kalian berdua tidak diam-diam tidur bersama kan? Kamu, Liban, aku salah menilaimu. Aku tidak percaya bahwa ketika kamu masih sekolah, kamu bahkan adalah ketua kelas. Aku tidak pernah menyangka kamu akan diam-diam berhubungan gelap dengan sampah ini. Jaga bicaramu. Si sampah itu sekarang marah. Jadi kenapa kalau kami mengatakannya? Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Bukankah kamu bertingkah sangat hebat barusan? Mengaku kamu mengenal Tang Naksui. Di mana kesombongan itu sekarang? Direktur Zhu dari grup Tang menelepon. Semuanya tenang. Proyeknya pasti sudah disetujui. Ketika kita menandatangani kontrak nanti, aku akan mengajak kalian semua melihat dunia. Bagus, bagus, bagus. Halo Direktur Zhu. Apakah proyeknya sudah disetujui? Wang Kun, siapa sebenarnya yang kamu sakiti? Direktur Tang memerintahkan penghentian semua kerjasama. Dasar bajingan. Kamu menyebabkan aku diturunkan pangkat. Jangan pernah berpikir untuk bertahan hidup di Longcheng lagi. Kakun, kapan kamu akan membawa kami untuk menandatangani kontrak? Proyeknya hancur kontra. Apa yang akan kita tanda tangani? Aku bekerja mati-matian untuk mengamankan kesepakatan ini. Menghabiskan lebih dari 1 juta. Semuanya hilang. Wang Kun, sampah seperti Anda pantas berakhir seperti ini. Chenran, apakah kamu yang menyebabkan ini? Membuatku kehilangan 1 juta tanpa hasil. Siapa yang mengizinkanmu makan di sini? Kalian semua keluar. Huang Erpi bos Huang dari Jalan Timur. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bukankah dia bawahan Tang Naksui? Apakah salah satu dari kalian menyebabkan masalah? Huang Huan. Bos Huang, cepat tuang teh dan persilakan Bos Huang duduk. Dia adalah orangnya Tang Naksui. Mungkin dia bisa membantuku mendapatkan kembali kontrak hotel Bai. Bos Huang, silakan minum. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menawariku teh? Setiap orang yang hadir di sini, aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian belum keluar, kalian akan tinggal di sini selamanya. Bos Guang, aku kenal Direktur Tang dan pernah bekerja sama dengannya. Lihat apa-apa kesalahpahaman. Orang tak penting macam apa berani mengaku punya koneksi dengan Direktur Tang kami. Ruangan pribadi ini hari ini dipesan untuk tamu terhormat Direktur Tang, Tuan Chen. Tidak peduli siapa kamu. Cepat pergi. Huang RP ini adalah orang yang terkenal kejam. Melawannya sama saja mencari mati. Chenran, mari kita cepat pergi. Tidak apa-apa, kita hanya perlu duduk diam. Apakah kalian berdua punya nyawa cadangan? Kamu tidak dengar yang baru saja aku katakan. Dan kamu masih membelakangiku. Kecuali Direktur Tang, tidak ada yang berani berbicara sambil membelakangiku. Chenran, kita harus cepat pergi. Huang Erpi ini bukan orang yang bisa diajak main-main. Mau pergi? Terlambat. Anak buah, patahkan kaki mereka untukku. Karena mereka tidak mau berjalan, maka mereka bisa menggunakan kursi roda. Tuang RP, apa pelajaran terakhirku belum cukup? Telinga Anda yang satunya, Anda tidak menginginkannya lagi kan? Chen, Tuan Chen. Tuan Chen. Apakah Anda ingin saya mengajari Anda lagi? Tuan Chen. Tuan Chen, Tuan Chen. Aku tidak tahu itu Anda. Direktur Tang memberitahuku bahwa Anda tidak akan tiba sampai 2 jam kemudian. Bahkan jika Anda memberiku 10 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani mengganggu Anda.
Baiklah, anggap saja Anda masuk akal. Ayo pergi. Ya mengerti. Tunggu sebentar. Tuan Chen. Anda baru saja menyuruhku keluar. Sosok hebat seperti Anda, tentu saja, tidak akan menarik kembali kata-kata Anda kan? Tidak, saya tidak mau. Hanya saja, ada beberapa orang di sini. Saya tidak terlalu menyukainya. Cukup, aku pandai dalam hal semacam ini. Bos Guang, aku pernah bekerja sama dengan grup Tang sebelumnya. Kita adalah orang-orang yang seharusnya berteman. Anak itu pasti The film was membohongimu. translated Kenapa kau banyak and bicara sekali? narrated by Bawa dia M-Media. pergi. Kakak Kun. Aku pergi. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Apa gunanya uang? Berapa banyak telinga yang bisa dibelinya? Beraninya kau memprovokasi Tuan Chen. Kau pasti sudah makan nyali beruang dan macan tutul. Tuan Chen. Kalau begitu kami permisi dulu. Chen Ran. Tidak, Direktur Chen. Aku tak menyangka kamu sekarang begitu mengesankan. Apa yang kau katakan? Sejak kita masih sekolah, aku sudah tahu. Direktur Chen di masa depan pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Hanya menghasilkan sedikit uang itu saja. Baik. Saya akan segera ke sana. Chen Ran. Ada apa, Kak Tang? Sebenarnya itu Tang Nakshu, Tang Naksue yang bermartabat dari kota barat benar-benar menyetir Kusu untuk menjemput Chen Ran. kepala kota menerima telepon dari 3 orang terkaya teratas di Haicheng. Orang kaya itu mendengar tentang perbuatanmu dan datang khusus untukmu. Kepala kota secara pribadi meminta kehadiranmu. Undang saya. Ya, kepala kota bukanlah seseorang yang bisa ditemui siapa saja. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Chen Ran, cepatlah pergi. Saya akan mengantar Wan King pulang nanti. Wan King, kamu menikah dengan sangat baik. Setelah Chen Ran bertemu kepala kota di Longcheng, dia akan menjadi salah satu tokoh terkemuka. Nyonya Chen, ini kartu nama saya. Direktur Chen dan saya adalah teman masa kecil. Jika ada proyek bagus, jangan lupakan saya. Kita semua teman sekelas. Apa yang bisa kami bantu? Suamiku pasti akan membantu kalian semua. Terima kasih Nyonya Chen. Halaman agung nomor 1 kota. Tuan Chen benar-benar muda dan menjanjikan. Pemimpin dan Direktur Qian sudah menunggu Anda di dalam. Anda memuji saya. Mari kita masuk dulu. Sekretaris Wang, Chen Ran dipercayakan kepadamu. Ada apa? Mengapa Direktur Tang tidak ikut? Aku baru saja menjawab telepon. Ada masalah di perusahaan. Saya harus kembali dan memeriksanya. Apakah Anda butuh bantuan? Pemimpin di dalam cukup penting. Cepat pergi. Baiklah. Pemimpin, Tuan Chen sudah tiba. Sungguh lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Tuan Chen masih muda dan menjanjikan. Tuan Qian. Reputasi Anda telah menyebar hingga ke Haicheng. Bapak Qian, Anda memuji saya. Dibandingkan dengan pencapaian saya. Tidak layak disebutkan. Tuan Chen, prospek masa depan Anda tidak terbatas. Di sini di kota ini, kami masih menunggu Anda berkontribusi pada pembangunan kami. Mari. Silakan duduk. Xiao Wan, ambilkan typewriter kesayangan saya. Ya pemimpin. Tuan Chen, bisnis baja Direktur Qian telah menjadi terkenal secara nasional. Fakta bahwa dia bersedia berinvestasi kali ini sepenuhnya karena Anda. Anda benar-benar harus memanfaatkan peluang ini dengan baik. Pemimpin Anda berlebihan. Saya pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Nama besar Tuan Chen sudah lama saya dengar mengenai investasi di Longcheng ini. Tuan Chen, Anda harus mengajak saya ikut serta. Anda terlalu memuji saya. Bukankah seharusnya Anda yang memimpin saya? Tuan Chen terlalu rendah hati. Hotel Haiwan Anda, nilai pasarnya pasti setidaknya lebih dari 1 miliar kan? Jika Tuan Chen bersedia mengizinkan saya berpartisipasi, bahkan jika saya tidak mendapat untung, saya bersedia menyumbang 5 miliar. Dan 2 pabrik baja untuk investasi tersebut. Ini. Jika Tuan Chen menganggap itu terlalu sedikit, maka saya akan menambahkan 2 miliar lagi dan 1 pabrik baja. Tuan Chen, distrik kota lama kami, bangunan-bangunan yang belum selesai itu sangat membutuhkan investasi ini. Dan 2 pabrik baja ini. Anda harus membantu saya. Pemimpin. Direktur Qian. Bukannya saya tidak setuju. Terutama Hotel Haiwan.
tidak dikembangkan oleh saya sendiri. Saya perlu menanyakan hal ini kepada mitra saya. Itu tidak mendesak. Selama saya bisa berhubungan dengan Tuan Chen, saya bersedia mengeluarkan sejumlah uang berapapun. Jangan malu-malu. Setelah kau mengikutiku, jangan khawatir. Luyang. Dasar bajingan enyah kau. Si cantik Agung Tang sudah kembali. Luyang, siapa yang memberimu keberanian untuk menindas karyawan saya di perusahaan saya? Karyawanmu. Direktur Tang. Saat ini semua aset grup Tang adalah milikku. Termasuk kau, tidak ada pengecualian. Luyang, apakah kamu gila karena berjudi dengan Chandran? Mimpi apa yang kamu harapkan di sini? Baiklah, karena kau tidak percaya padaku, maka aku akan menjelaskan situasinya dengan sangat jelas kepadamu. Paman, saat ini, bukankah seharusnya Paman berada di Hotel Haiwan, pengawas lokasi konstruksi? Kau masih tahu aku pamanmu. Sujingi Paman Tang Naksu. Aku hanya membuat kesalahan kecil dan membuatku diturunkan pangkat. Aku tidak punya kerabat sepertimu. Tetap saja Tuan Muda Lu yang memiliki mata untuk bakat. Pamanmu diam-diam mengambil stempel resmi perusahaanmu atas namamu dan menandatangani perjanjian taruhan dengan kami. Kau kalah. Sebagai perwakilan hukum, semua industri milikmu saat ini adalah milikku. Bukan hanya itu. Menurut perjanjian, kau masih berutang 500 juta padaku. Paman, saya sangat mempercayai Paman, sampai saya menyerahkan kekuasaan perusahaan kepada Paman. Beginikah cara Paman memperlakukan saya? Manusia mati demi kekayaan dan burung mati The demi film was makanan. translated Naksui, and kau masih narrated terlalu by muda. M-Media. Tunggu saja untuk naik ke ranjangku dengan patuh. Berani bilang tidak. Aku akan mengirim seluruh keluargamu ke penjara. Beritahu si tak berguna Chenran itu untuk mencuci lehernya dan menungguku. Halo Kak Tang. Sudah beres, tapi Direktur Qian ingin berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan Hotel Haiwan. Saya hanya ingin meminta pendapat Anda. Kak Tang, Chandran, proyek Hotel Haiwan ini, kamu bisa mengerjakannya sendiri mulai sekarang. Saya menarik diri. kenapa Kak Tang? Mengapa Anda menarik diri sekarang? Kami sekarang sudah siap untuk segalanya. Anda hanya tinggal menunggu untuk menghasilkan uang. Jangan bertanya, tahu terlalu banyak tidak akan baik untukmu. Apakah terjadi sesuatu pada Anda? Tidak, itu bukan urusanmu. Jangan hubungi saya lagi. Menutup telepon. Tidak baik. Chandran, saya minta maaf. Grup Tang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini hanya menarik diri dari proyek Hotel Haiwan adalah cara terbaik untuk melindungimu. Direktur Tang, saya tidak pergi. Jika saya pergi, seluruh perusahaan akan ditinggalkan bersamamu sendirian. Keluar. Saya minta maaf. Perusahaan Anda bagaimana bisa menjadi seperti ini? Di mana Kak Tang? Kak Tang, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu lakukan di perusahaan saya? Saya sudah bilang sangat jelas. Di telepon, silakan pergi. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi? Mari kita selesaikan bersama. Apa yang baru saja saya katakan? Tidak bisakah kamu mengerti? Segera keluar dari sini. Sikap Anda yang seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Apa urusanmu? Perusahaan berjalan dengan baik. Chandran, apa kamu pikir kamu orang penting? Biar saya beritahu. Di mata Tang Nakshuku, kamu tidak cukup berkualitas. Segera keluar. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Apa kamu pikir saya tidak akan berani membunuhmu? Saya akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi sekarang, pedang longkuan di tangan saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu lakukanlah. 1, 2. Menangislah The jika film was Anda mau. translated and Tidak ada yang akan narrated by menertawakan Anda. M-Media. Chandran, tolong bantu saya. Begitulah keadaannya. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan orang terdekat saya mengkhianati saya. Apakah ini alasan mengapa Anda ingin menarik diri dari Hotel Haiwan?
Anda ingin melindungi saya. Tapi Kak Tang, apakah Anda belum memahami Lu yang ini? Dia tidak akan mengampuni saya. Tapi hanya ini yang bisa saya lakukan. Pengadilan akan melaksanakan putusan lusa. Jika 500 juta tidak dapat dilunasi, aset saya, semuanya akan dialihkan atas namanya. Saya bahkan mungkin masuk penjara. 500 juta memang agak sulit. Tuan Chen, distrik lama kami. Bangunan-bangunan yang belum selesai itu sangat membutuhkan investasi ini. Dan 2 pabrik baja ini. Anda benar-benar harus membantu saya. Chenran, ada apa? Saya mengerti sekarang. Pengumuman terbaru. Sebuah sekolah menengah utama akan dibangun di distrik lama. Bekas bangunan yang belum selesai akan menjadi properti distrik sekolah. Astaga. Harga rumah setidaknya harus meningkat beberapa ratus kali lipat. Naksui jangan khawatir. Ini hanya 500 juta. Saya akan mencari cara. Bukankah dia hanya menginginkan Hotel Haiwan? Kalau begitu mari kita berikan padanya. Chenran, Hotel Haiwan ini sekarang bernilai setidaknya 2 miliar. Apa kamu benar-benar akan menyerahkannya? Tentu saja tidak. Besok akan ada lelang properti. Dia akan berada di tempat itu. Memohon kepada kita untuk mengambil kembali Hotel Haiwan. Ini. Apakah lantainya dingin? Saya sudah terbiasa. Kenapa kau tidak tidur di ranjang saja? Ayo, Yao, geser sedikit. Lelang real estate. Tuan muda Lu memang tuan muda Lu. Kamu tidak hanya merebut kembali Hotel Haiwan, tetapi kamu juga mencaplok grup Tang. Taktik yang luar biasa. Ya tampaknya mulai sekarang Longcheng ini akan diputuskan oleh Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu, jika Anda memiliki proyek bagus di masa depan, tolong jangan lupakan kami. Kami bersedia mengikuti Tuan Muda Lu selamanya. Tidak masalah. Mulai sekarang di Longcheng aku Luyan adalah bosnya. Ikuti aku, dan aku pasti tidak akan memperlakukan siapapun dengan tidak adil. Tang Nakshu sebelumnya menyombongkan diri bahwa dia adalah Ratu Kota Barat. Tapi sekarang bukankah dia diinjak-injak oleh Tuan Muda Lu? Kurasa tidak akan lama lagi sebelum Tang Naksir itu tidak tahan tekanan dan secara proaktif datang mencari Tuan Muda Lu untuk berbagi ranjang. Pada akhirnya dia hanyalah seorang wanita. Dan sampah itu Chenran. Kuharap dia tidak mati ketakutan. Aku masih menunggu untuk menyiksanya perlahan-lahan. Kalau begitu Tuan Muda Lu akan kecewa. Saya Chenran masih di sini. Beraninya sampah ini masih muncul. Ini hanya lelang. Mengapa saya tidak berani datang? Keamanan. Siapa yang membiarkannya masuk? Tidakkah kalian memverifikasi dana saat dia masuk? Apakah si miskin ini terlihat seperti orang kaya? Siapa bilang dia tidak punya uang? Direktur Qian Zhongming Taipan Industri Baja yang terkenal secara nasional, benar-benar datang ke lelang Longcheng. Direktur Qian, kapan Anda tiba di Longcheng? Jika Anda memberitahu saya saja, saya akan menyiapkan jamuan untuk menyambut Anda. Anda pikir Anda ini siapa? Ini adalah cek senilai 1 miliar. Sebagai modal investasi. Sepenuhnya atas kebijakan Tuan Chen. 1 miliar, aku tidak salah dengarkan. Direktur Qian akan menyerahkan miliaran ini untuk dikelola oleh seorang udik desa. Terima kasih atas kepercayaan Anda Direktur Qian. Direktur Qian, apakah Anda melakukan kesalahan? Anak ini hanyalah seseorang yang naik pangkat dengan mengandalkan wanita. Idiot besar. Kalian sekelompok orang tak berguna. Yang kalian lakukan sepanjang hari hanyalah menjilat dan menyanjung. Berdiri tepat di sini adalah seorang jenius dalam investasi dan bisnis. Namun kalian tidak hanya gagal memenangkannya, kalian mengejek dan menekannya. Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Jenius. Direktur Qian tolong, jangan tertipu olehnya. Anak ini hanya memiliki sedikit keberuntungan. Dia hanya tahu cara hidup dari wanita. Dia sama sekali tidak punya keterampilan lain. Pindahlah. Jangan paksa saya memukul Anda. Lelang akan segera dimulai. Mengapa kalian tidak duduk tunggu apa lagi? Tuan Chen, pemimpin memintaku untuk berterima kasih padamu atas kontribusi yang telah kau berikan kepada kota.
Saya juga berharap Direktur Kian sukses mendapatkan sebidang tanah yang bagus hari ini. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada pemimpin terlebih dahulu, karena telah memberi saya kesempatan ini. Baik. Para pengusaha dan bos yang terhormat, tahun ini saya beritahu Anda, Longcheng kita telah mengantar pada skala besar, pembangunan dan pengembangan, terutama dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah kota telah memutuskan untuk memfokuskan pengembangan pada area seperti zona pengembangan kota lama dan kota timur. Kami mendesak semua orang untuk berpartisipasi aktif dalam lelang dan pembangunan. Baiklah, lelang akan segera dimulai. Kami sekarang melelang tanah di zona pengembangan. Zona pengembangan awal penawaran adalah 50 juta. Penawaran dimulai sekarang. 60 juta, 67 juta, 78 juta. Zona pengembangan benar-benar tanah harta karun. Kalau kita menang tender, untungnya pasti berlipat ganda. Mamang, dengan Tuan Muda Lu dan Direktur Kian di sini, tanah emas ini, aku khawatir kita bahkan tidak akan mencium baunya. Chandran, karena kita memasuki industri properti, kita sama sekali tidak boleh melewatkan sebidang tanah di zona pengembangan ini. Ya, meskipun saya belum pernah bekerja di bidang real estate, saya telah belajar sedikit tentang itu. Saat ini, zona pengembangan mungkin adalah sebidang tanah yang paling berharga. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Biarkan mereka bertarung dulu. Kita akan menyergap dan membeli di harga terendah. 78 juta, apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? 100 juta. Benar-benar layak menjadi pemimpin real estate. Keberanian ini membuat kita semua jauh tertinggal. Baiklah, Tuan Lu menawar 100 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? Chandran, cepat tawar. Tuan Chen, 100 juta hitungan pertama. Chandran, cepat tawar. Palu akan segera diketuk. 100 juta hitungan kedua. Tuan Chen, jangan berlamun sekarang. Kami tidak menginginkan tanah ini. Apa? 100 juta hitungan ketiga terjual. Selamat kepada Tuan Lu karena memenangkan penawaran untuk hak pengembangan tanah zona pengembangan. Sebidang tanah utama seperti itu diserahkan begitu saja kepada orang lain. Chandran, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Direktur Kian Kak Tang. Saya punya rencana sendiri. Karena Anda memilih untuk mempercayai saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Apa yang akan kita lakukan tak bisa dibandingkan dengan satu zona pengembangan saja. Direktur Kian memegang 1 miliar, namun dia membiarkan harta karun zona pengembangan jatuh ke tangan orang lain, menyerahkan uang itu kepada orang miskin. Tentu saja dia tidak akan berani membelanjakannya. Sungguh sampah. Memberikan uang ini kepadamu, kau bahkan tidak akan tahu cara membelanjakannya. Sudahlah, bukankah masih ada kota timur? Meskipun margin keuntungannya tidak setinggi zona pengembangan. Kita anggap saja ini sebagai latihan. Selanjutnya kami akan melalang tanah kota timur. Area kota timur memiliki jumlah penduduk tertinggi. Harga penawaran awal adalah 38 juta. Penawaran dimulai sekarang. 40 juta, 48 juta, 58 juta, 75 juta. 80 juta. Kau bocah ingin tanah ini. Aku rela mati jika membiarkanmu memilikinya. Mencoba belajar properti dariku. Kamu tidak pantas. 90 juta. 100 juta. Tuan Muda Lu tidak bisa menawar lebih tinggi lagi. Menawar lebih tinggi tidak akan sepadan. Teruslah menawar Shenran. Kau tidak takutkan. Karena Tuan Muda Lu sangat menyukai sebidang tanah ini, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Tuan Chen, mengapa Anda tidak menaikkan harganya lagi? Tepat sekali, Chandran. Ini adalah satu-satunya lokasi bagus yang tersisa. Lu yang baru menang tender zona pengembangan. Jati modalnya pasti tidak sekuat kita. Sebidang tanah di kota timur ini, harga awalnya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada keuntungan yang tersisa. 90 juta mungkin hanya cukup untuk impas. 100 juta berarti rugi tak ada untung. 100 juta adakah yang menawar lebih tinggi? 100 juta satu kali. 100 juta dua kali. 100 juta tiga kali. Terjual, selamat Tuan Lu. Dengan harga 100 juta, Anda telah memenangkan hak pengembangan untuk area kota timur. 100 juta. Aku menghabiskan 100 juta untuk memenangkan sebidang tanah rusak di kota timur itu. Lu yang menghabiskan harga yang sama dengan zona pengembangan untuk membeli tanah kota timur. Sungguh jenius. Kak Tang, jangan katakan itu. Bukankah itu hanya 100 juta? Tuan Muda Lu mampu membelinya. Chandran, beraninya kau. Lu yang kaulah yang menaikkan harga. Jika kemampuanmu lebih rendah, jangan keluar ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri.
Mari kita pergi. Sepertinya kita tidak mendapatkan apa-apa dari perjalanan ini. Sepertinya Tuan Chen masih belum terlalu cocok untuk industri real estate. Siapa bilang jangan terburu-buru? Selanjutnya kita mulai lalang untuk tanah kota lama, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan dua bidang sebelumnya. Namun dalam hal harga, ini masih memiliki keuntungan besar. Harga awal adalah 38 juta. Kami sekarang memulai penawaran. Ini dia. Kota pasti sudah kehabisan tanah untuk dijual. Bahkan area bobrok seperti kota tua sedang dilelang. Kota lama punya banyak bangunan belum selesai. Mereka mencari orang jujur untuk mengambil alih. Bukankah ini hanya perampokan? Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Tempat ini kota lama. Benar-benar tidak ada tempat untuk memulai pembangunan. Bahkan tidak ada satupun bagian yang layak dikembangkan. Yang ada, siapapun yang membelinya akan rugi. Sebagian besar penduduk di kota lama sekarang adalah orang tua dan pekerja migran berpenghasilan rendah. Mereka hampir tidak memiliki kekuatan ekonomi. Adakah penawaran? Jika tidak ada penawaran, maka bidang tanah ini akan tidak terjual. Ambil kembali dan simpan sendiri. Jangan keluar ke sini untuk merugikan orang. 50 juta. Chenran, apa yang kamu lakukan? Tuan Chen, Anda tidak bermaksud menginginkan sebidang tanah kota lama ini, bukan? Tuan Chen ini, apakah Anda baru saja menawar 50 juta? Ya 50 juta. Baiklah, 50 juta satu kali. 50 juta dua kali. 50 juta tiga kali terjual. Kau Udin, apakah kau mengerti properti? Menghabiskan 50 juta untuk membeli tanah tak berharga ini. Apakah kau sudah gila? Sebidang tanah mana yang saya beli tampaknya bukan urusan Tuan Muda Lu, bukan? Tuan Muda Lu menginginkannya, benarkah? Jika Tuan Muda Lu mau, dia bisa langsung bilang ke saya. Aku memberikannya padamu. Idiot mana yang akan menghabiskan 50 juta untuk membeli sebidang tanah yang tidak berharga seperti itu? Sayang sekali uang asli Direktur Kian. Setelah tawaran dibuat, tidak ada jalan kembali. Saya tidak pernah mengatakan ingin menarik kembali. Bahkan, kalau ada yang menawar 10 miliar sekarang, saya tetap tidak akan menjualnya. 10 miliar. Apakah kau jadi bodoh? Karena bertani di pedesaan, nak. Orang bodoh ini benar-benar telah merusak Direktur Kian. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Direktur Kian mendengarkannya. Tepat sekali setelah menawar properti ini. Biaya tanah itu sendiri bahkan bukan masalah utama. Kota mensyaratkan bahwa itu harus dikembangkan dan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Menghitungnya dengan cara ini, kerugiannya melebihi 1 miliar. Chenran, Anda terlalu impulsif. Tampaknya kemampuan Tuan Chen tidak ada yang istimewa. Kalau begitu, kerja sama kita di masa depan tidak diperlukan, bukan? Jika Direktur Kian ingin pergi, tunggu sampai lelang selesai. Bukankah belum terlambat untuk pergi saat itu, kan? Benar, Direktur Chen, Anda tidak perlu terburu-buru saat ini. Chenran, kamu terlalu impulsif. Tanpa Direktur Chen, pohon besar ini akan sangat sulit bagi kita untuk membalikan keadaan nanti. Mungkin tidak demikian. Anak ini tidak mencoba melarikan diri, kan? Keamanan awasi dia untukku. Masih mencoba lari. Ini adalah lelang yang diselenggarakan oleh kota. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Sekumpulan semut picing. Sekretaris Wang, kepala kota, pergi ke provinsi untuk menghadiri seminar pembangunan distrik sekolah unggulan. Apakah sudah selesai? Bagaimana kamu tahu? Pemimpin pergi ke provinsi untuk menghadiri seminar. Halo pemimpin. Apel, provinsi telah memutuskan untuk membangun proyek distrik sekolah di kota tua. Apa? Apel, Apa? kota tua akan dibangun distrik sekolah utama? Jika demikian, kompleks bangunan yang belum selesai di kota tua itu, bukankah itu jadi perumahan distrik sekolah? Tanah di seluruh kota tua, nilainya bisa naik 10 bahkan 100 kali lipat. Apa bangunan belum selesai jadi perumahan distrik sekolah? Jika Direktur Kian benar-benar tidak berniat bekerja sama denganku lagi, maka 50 juta ini, aku masih bisa mengusahakannya. Saya sebelumnya meremehkan Tuan Chen. Jika Tuan Chen tidak keberatan, saya bersedia menawarkan 2 miliar. Dan juga menyerahkan 30% saham dari kelompok perusahaan kami sebagai permintaan maaf kepada Tuan Chen. 30% saham. Direktur Chen itu setidaknya puluhan miliar. Dibandingkan berkenalan dengan Tuan Chen, 2 miliar ini bagaimanapun dilihat layak untuk dikeluarkan. Selain itu, setelah perumahan distrik sekolah dikembangkan, keuntungannya akan menjadi puluhan miliar. Tuan Kian, Anda melebih-lebihkan. Selamat Wan Xien dan Chenran berteman. Yang paling saya kagumi darinya adalah bahwa setiap saat pada titik paling kritis, dia memberimu kejutan, membalikan keadaan dalam situasi putus asa. Saya tahu Tuan Chen bukan orang biasa, mencapai begitu banyak di usia yang begitu muda. Ya benar, menjadi orang terkaya di Longcheng sudah di depan mata. Tuan Chen biarkan kami ikut ambil bagian juga.
Santai-santai. Kita semua adalah teman. Berapapun yang Anda investasikan, saya akan menerima jumlah itu. Orang-orang ini Chandran semuanya. Orang sombong yang licik dan cerdik. Kamu tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Seberapa banyak yang mungkin mereka ambil? Saya punya rencana lain untuk menerima mereka. Itu benar-benar mustahil. Tak ada yang berani menyentuh bangunan mangkrak di kota lama. Kenapa langsung jadi perumahan distrik sekolah? Luoyang, aku baru saja memberimu kesempatan bukan? Apalagi, Anda seharusnya khawatir tentang properti yang baru saja Anda menangkan di kota timur dan harga rumah di zona pengembangan. Apa maksudmu? Jika saya tidak salah, partisipasi Anda dalam lelang ini berarti mengeluarkan semua modal liquid yang tersedia dari grup Lu bukan? Selanjutnya, Anda harus bergantung pada menjual aset untuk mempertahankan konstruksi. Jika tidak, Anda akan menunggu untuk masuk penjara. Aku sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Hanya beberapa ratus juta, aku masih bisa mengumpulkannya. Semua orang kaya di Longcheng telah menginvestasikan uang di proyek kota tua saya. Siapa yang akan meminjamkan uang kepada Anda? Jangan lupa, mereka semua adalah jenis orang yang sama, seperti Anda. Chandran, aku akan membunuhmu. Sekarang, saya bisa memberi Anda dua pilihan. Pertama, kembalikan perusahaan Sister Tan dan Hotel Haiwan sepenuhnya. Kedua, masuk penjara. Baiklah, aku yang bayar. Serahkan. Berhenti. Chandran, trik apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Apa taruhannya terakhir kali? Berlutut. Jangan kira, aku tidak akan berurusan denganmu. Paling buruk kita berdua kehilangan segalanya. Apakah Tuan Muda Lu ingin masuk penjara? Kamu. Lihat. Baiklah. Aku akan berlutut. Adik Chen, bagaimana? Villa yang kuberikan padamu ini, bukankah mega? Tuan Qian, Anda terlalu baik. Villa ini terlalu berharga. Bagaimana kalau saya membayar Anda harga pasar untuk itu atau? Adik Chen, Anda menampar wajahku. Terimalah saja. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Suamiku, apa menurutmu Lu yang akan benar-benar datang? Saya sudah menyebarkan berita. Ketika kita melewati bangunan yang belum selesai nanti, mereka pasti akan muncul. Ketika saatnya tiba, Anda tetap saja di dalam mobil. Sama sekali jangan keluar. Nah, aku tak menyangka kamu sampai mengalami hari ini. Sungguh sulit untuk memancingmu keluar. Kamu masih berani sombong saat menghadapi kematian. Keadaanku hari ini, semua berkat dirimu. Malam ini aku akan membuatmu membayar untuk semuanya. Apakah Anda begitu yakin bahwa Anda telah memojokkan saya? Kamu sekarang hanyalah seorang idiot tak berdaya. Apa yang kamu miliki untuk melawanku? Ingat menyinggungku, Luoyang. Inilah takdirmu. Malam ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tang Naksui, mengapa kamu di sini? Luoyang, trik kecilmu sudah lama dilihat oleh Chandran. Ini hanya untuk memancingmu keluar, dan kamu benar-benar mempercayainya. Chandran, beraninya kamu menipuku. Mengapa Tang Naksui ada di sini? Kakak, saat kita ambil pekerjaan ini mereka tidak bilang bahwa Tang Naksui akan ada di sini juga. Kami semua digabungkan, tidak cukup untuk melawannya sendirian. Kepala tangkap mereka. Siapa? Luoyang, Anda dicurigai melakukan pemerasan, penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan. Anda sekarang ditangkap secara sah. Bawa mereka semua pergi. Setelah pengejaran selama beberapa hari, Konferensi pers. Luoyang yang melakukan berbagai kejahatan, dan 6 kaki tangannya, semuanya ditangkap dan diadili. Luoyang setelah melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan dan penyelundupan, dijatuhi hukuman mati. Semua kaki tangannya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selanjutnya, saya akan mengumumkan seseorang tokoh kunci dalam penangkapan ini. Chandran, seorang pengusaha terkenal di kota kita. Untuk pengejaran ini, kami berutang banyak pada tindakan dan strategi Tuan Chen. Kota telah memutuskan untuk memberinya penghargaan. Penghargaan warga negara berprestasi. Tuan Chen. Keluarga Chen 20 tahun kemudian. Apa yang sedang kau pikirkan?
Saya sedang berpikir. Jika surga tidak memberi saya kesempatan untuk memulai dari awal, bagaimana mungkin saya bisa menikmati kebahagiaan keluarga seperti ini sekarang? Mulai dari awal apa? Wan King. Dari sejak kita menikah sampai sekarang, saya belum pernah menyiapkan pernikahan untukmu. Setelah saya selesai mengakuisisi perusahaan buah luar negeri, saya akan mempersiapkan untuk Anda pernikahan yang disaksikan seluruh dunia. Berapa umur kita sekarang? Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Nona tolong jangan mempersulit keadaan. Tidak mungkin aku harus memberitahu ayahku. Yao Yao, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat lepaskan Paman Huang. Bahkan jika Paman Huang mengganggumu, dia tetap seorang yang lebih tua mengerti. Ayah, kau bicara dengan Paman Huang. Setiap kali aku mencari pacar, Paman Huang selalu ikut campur untuk menakuti mereka. Paman Huangmu sudah memberitahu saya segalanya. Apakah itu pacar yang San yang kamu cari? Setiap dari mereka memiliki rambut kuning yang diwarnai pembalap jalanan. Itu semua adalah hal-hal yang Paman Huangmu dilakukan saat muda sudah lama ditinggalkan. Dia tidak ingin kamu mengikuti jalan yang salah. Kalian terlalu jahat. Aku akan mencari ibu baptisku. Yao Yao, kenapa kamu mencariku? Baiklah, siapa yang menindas Yao Yao kita? Ayahmu juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Kalau nanti terjadi apa-apa, temui ibu baptismu. Kita tidak akan bergaul dengan mereka lagi. Bagaimanapun juga ibu baptis adalah yang terbaik. Chenran, akuisisi perusahaan Penguin telah selesai. Menurutmu haruskah kamu pergi memotong pita? Kamu sekarang adalah Direktur Grup Qian. Anda dapat memutuskan apapun The yang film was perlu dilakukan. translated Kamu bos and yang tidak ikut narrated campur. by M Hidup Media. terlalu nyaman. Sama sekali tidak. Seluruh grup bergantung pada Anda untuk mengelolanya. Ya Tuhan. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Saya berhasil kali ini.